وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, melanjutkan kajian atau rutinan serial kajian kitab Risalah Ibnul Qayyim ila ahadi ikhwani. Masih kita menyelami fawaid dan faedah dari ayat surat As-Sajdah, yaitu tentang al-imamah fid din, kepemimpinan dalam beragama, kesuksesan dalam atau kesuksesan memimpin dalam agama ini dengan as-sabr dan al-yaqin, dengan kesabaran dan dengan keyakinan. Ditulis atau dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, faslun, suatu pasal. Di sini pasal baru. Wa kama annahu, di sini katakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, wa kama annahu subhanahu 'allaqa al-imamata fid dini bis-sabri wal yaqin fal ayatu mutadamminatun li aslaini akharaini. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla telah menta'liq, mengaitkan, menggantungkan keimaman dalam beragama itu dikaitkan berdasarkan kesabaran atau dengan sebab sabar dan yakin. Maka ayat yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Maka dalam ayat tersebut mencakup dua asas lainnya. Kita sudah pelajari asas sabar, kesabaran. Kita sudah pelajari asas keyakinan. Dan ada dua asas lain yang terkandung dalam ayat As-Sajdah. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Apa itu? Ahadihima, asas salah satunya, ini nomor 3, asas ketiga, ad-da'watu ilallahi wa hidayatu khalqihi, yaitu berdakwah ke jalan Allah, menyeru kepada Allah Azza wa Jalla, menyeru manusia kepada Allah Azza wa Jalla.
wa hidayatu khalqihi, dan memberi hidayah maksudnya petunjuk, mengajarkan makhluk-makhluknya, mengajarkan hamba-hamba Allah. Ini juga merupakan asas dari kalimat yahduna bi amrina, dari kalimat yahduna. Para imam yang betul-betul kembali ke Allah ini, itu mereka berdakwah. Ilmu mereka bukan terpenjara untuk diri mereka sendiri, melainkan mereka mengajarkan orang lain, membimbing orang lain, memberikan faedah dan ibrah pada orang lain, mengajarkan orang lain, hamba-hamba Allah. Dan dakwah ini maksud dakwah ila Allah, nanti akan kita bahas insyaallah yang pertama ini. Yang kedua, hidayatuhum bima amara bihi ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam. Tadi yahduna, yaitu orang-orang ini, mereka ini para imam yang benar ini adalah mereka yang berdakwah kepada Allah azza wa jalla dan memberi petunjuk, yaitu kebaikan, pelajaran kepada makhluk-makhluknya, kepada hamba-hamba Allah. Dan yang kedua, bi amrina sesuai dengan perintah kami, menunjukkan asas berikutnya, yaitu hidayahnya atau pengajarannya itu sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan melalui lisan Rasulnya. Artinya sesuai dengan sunnah Nabi SAW. La bimuqtada uqulihim. Jadi pengajarannya, ta'limnya itu bukan hasil murni dari akal sendiri gitu loh. Wa araihim, bukan pendapat menurut saya. Wa siyasatihim, atau karena ada tendensi politik tertentu dan keinginan duniawi tertentu. Wa adwaqihim, dan bukan berdasarkan dzauq. Dzauq yaitu perasaan. Yaitu perasaan. Perasaan saya ini enggak boleh deh. Enggak bisa pakai perasaan doang, tetapi ada kaidah ilmiah yang menjadi dasar dia menghalalkan atau mengharamkannya. Wa taqlidi aslafihim, bukan pula dengan bertaklid, membeo atau membebek pada generasi-generasi yang lampau belaka tanpa hujjah, mengikuti tradisi belaka. Enggak, ini tidak memberikan hidayah sesuai dengan petunjuk Rasulnya yang seperti ini. Ini kaum-kaum tradisionalis kalau zaman sekarang. Kan kami menemukan bapak kami seperti itu, ya udahlah kami ikut-ikutan aja. Ini taklidul aslaf bighairi burhani min Allah, tanpa petunjuk dari Allah azza wa jalla. Karena Allah taala mengatakan yahduna bi amrina. Para imam yang benar, para ulama yang benar, mereka itu ngajar. Baik ngajar dengan lisan atau ngajar di sini dalam artian menulis kemudian memberikan faedah pada orang. Dan juga pengajaran yang kedua, pengajaran itu sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau pengajarannya malah justru kebid'ahan, justru kesyirikan, enggak masuk ke dalam a'immah, enggak masuk, walaupun dianggap orang-orang itu ulama. Karena kan definisi ulama di kita itu kan definisi yang sama antum. Ya kalau bagi antum orang ini pintar orasi di tengah umat, ulama. Orang ini cukup pakai apa? Pakai sorban, ulama. Orang ini bisa ngaji melengking, ulama dia. Orang ini udah diundang khutbah di masjid tertentu, ulama. Walaupun mukanya berminyak kalau ketemu penguasa, ulama. Penting ulama itu kadang-kadang bagi masyarakat awam, apa yang sesuai dengan kepentingan dan sesuai dengan pemahaman kita, itu baru ulama. Iya, itu baru ulama. Ya. Mungkin Abu Janda Al-Bollywoodi pun jadi ulama nanti oleh orang-orang yang membenci Islam. Ulama itu bukan dengan semata-mata kepentingan logika, pendapat pribadi atau politik tertentu. Bahkan kebanyakan ulama yang berkecimpung politik, maka dia terwarnai dengan politik tersebut. Politik yang sekarang maksudnya politik demokrasi. Bukan politik Islami, bukan politik demokrasi. Terwarnai, bukan mewarnai. Kemudian perasaan-perasaan karena gak enakan sama jemaah, maka udahlah gak apa-apa riba lah. Karena kalau misalnya saya bilang riba ini kerja di bank misalnya gak apa-apa asal sama-sama ridho lah, repot ini. Ya kalau saya bilang haram nanti jemaah pada kabur, apalagi nih komplek bank. Ya. Itu rumahnya Pak Fulan ya, ada komplek Bank Indonesia ya.
Tapi mau bang apa kek? Kalau misalnya emang ternyata itu konvensional ribawi, ya kita kan riba haram. Ya, saya nggak tahu dulu peran OJK itu apa, saya nggak tahu Pak. Tahu OJK nggak Pak? Otoritas Jaksa Keuangan. Lah itu kan gembongnya itu malah Rois ya, apa namanya? Apa ya? Pimpinannya ya. Ya. Pimpinan ribawinya itu yang mengawasi dan mengontrol riba-riba bank ya. Mereka-mereka ini saya pernah diundang di kantornya, besar gedungnya tinggi Pak. Di mana ya? Saya juga lupa itu. Sananya Senen apa kalau salah? Senen sana lagi kalau salah. Apa benar Pak? Oh udah pindah. Segede itu pindah Pak. Masya Allah. Al-muhim pindah ya. Kalau bisa pindah ke akhirat juga Pak. Nah kemudian saya nggak tahu OJK itu apa, otoritas jasa. Saya nggak tahu lah, diundang-undang aja itu. Masuk, wih Masya Allah. Itu habis kajian martabaknya banyak Pak. Iya. Martabak, minuman, cemilan itu habis kajian tuh makan besar. Tapi makan besar yang bukan nasi, bukan itu, makanan jajanan yang mewah-mewah tuh. Ini enak banget ini kajian di sini. Kalau Anda jadi ustadz di sini, Anda insya Allah makmur ini. Masya Allah. Anda nggak tahu ini pekerjaannya apa. Mereka nggak tahu kan diundang dan mereka Masya Allah. Ya. Dan kajiannya ya di aula sih biasa, cuman Anda dikasih bantal, ajib. Nggak kayak di Muhajirin, nggak ada bantal-bantalan. Dari 2018 tuh Pak, saya kajian di sini nggak ada bantal-bantalan. Iya, ya gini-gini aja dari dulu, gini istiqomah aja udah. Iya, paling banter jengkol gitu kan, semur jengkolnya Pak Budiman paling banter. Mana Pak Budiman belum datang. Taib. Semoga Allah Taala langgengkan beliau dan istrinya sampai ke jannah. Amin. Dan juga kita semua, semoga Allah Subhanahu Wa Taala langgengkan kita dengan pasangan kita yang pasangan-pasangan kita sampai ke jannah, bukan sebatas di dunia. Ya ala kulli hal, anak di sana sampai beberapa kali, 2 atau 3 kali. Alhamdulillah setelah itu orang menyadari gitu, ini OJK apa ya? Oh ternyata OJK ini Pak, pernah udah Anda sadari OJK ini otoritas yang betul-betul mengontrol riba tanpa mereka riba ini nggak jalan gitu loh, nggak jalan dengan baik. Masya Allah, ini gimana? Lah diundang lagi Anda habis itu. Mulai ketika Anda sudah tahu itu, jangankan martabaknya Pak, minum aja Anda nggak mau minum, Anda nggak mau minum, dikasih minum gitu Anda nggak minum, biar minum di luar aja, mendingan di warteg. Anda nggak minum, tapi amplopnya Anda terima. Pak, kalau misalnya amplop itu uang bisa kita kasih ke orang gitu ya Pak. Kalau minuman kan nggak kita bawa Pak, masuknya ke kita. Kalau amplop ini bentuk uang, cair uang gitu, bisa kita kasih ke orang dan orang nggak bakal nanya ini uang dari mana. Lu udah dikasih masih nanya aja gitu kan, dari OJK ya nggak mau gitu, nggak bakal kan orang. Kalau uang mah udah bisa kasih ke orang-orang yang butuh kan bisa. Tapi kalau minuman masuk ke perut saya dan nggak mungkin saya bawa minuman di sini. Anda bawa ya buat kasih ke fakir miskin. Pak, fakir miskin juga bisa kali cari minuman, gitu kan? Nah begitu. Setelah itu akhirnya Anda alhamdulillah nggak diundang lagi, alhamdulillah. Ya. Taib. Jadi ketika itu sesuai petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berdakwah, ad-da'wah ilallah itu berarti harus ikhlas dalam berdakwah. Ikhlas di sini, ikhlas dari segi niatan dan ikhlas dari segi konten dakwah. Ikhlas dari niatan yaitu orientasinya betul-betul menuju akhirat. Kalaupun dia dapat kebaikan dari dakwah tersebut seperti hadiah, maka semoga Allah maafkannya. Taib. Juga ikhlas dari segi konten dakwah. Dakwah ilallah itu berarti kan kita itu ngajaknya itu supaya orang-orang kembali ke Allah dan ke syariatnya. Bukan dakwah ila hizbihi, dakwah ila ormasi. Enggak, bukan. Makanya jemaah sekalian, kita ini dari awal dulu sejak 2018, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sampai sekarang, baik saya, Ustaz Jupri dan mungkin dai lainnya yang pernah di sini, kita enggak pernah pakai embel-embel ormas tertentu. Bukan berarti ormas itu enggak boleh, bukan begitu. Tapi dikhawatirkan ada tendensi nanti atau partai tertentu. Coba ntar 2024 saya nggak bakal memprovokasi Anda untuk pilih siapapun. Mau pilih siapapun tafadhol silahkan. Mau pilih saya juga silahkan. Cuman saya nggak daftar kok. Ya.
Iya. Jadi fadl itu urusan itu udah kita nggak ngaitkan dengan hal-hal seperti itu. Mau bicara itu tafadhol tapi di luar karena itu masalah duniawi, politik di luar aja. Ya. Nah, kemudian dakwah ilallah satu, yaitu ikhlas dalam orientasi dakwahnya dan ikhlas dari segi konten dakwahnya, ikhlas untuk diajak ke Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, hidayahnya itu sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Bukan kreasi golongan kita, bukan buat-buatan kita, ya, bukan kebid'ahan sesuai dengan logika sajalah, sesuai dengan pendapat saya, sesuai dengan politik atau tendensi politik saya, ketidakenakan masyarakat terhadap masyarakat, atau taklid kepada orang-orang lampau. Kita harus melestarikan budaya. Tuh hati-hati dengan kalimat itu sekarang jemaah. Kalimat yang perlu antum waspadai adalah ayo kita lestarikan budaya. Karena kalimat ini bersayap maknanya dan biasa dipakai oleh orang-orang tradisionalis yang kerap kali mereka itu benci dengan Islam dengan label benci dengan Arab, padahal benci dengan Islamnya. Ya, dan mereka banyak mengalaskan Islam ini banyak bertentangan dengan budaya Nusantara. Ya. Yang jilbab lebar dibilang kadal gurun. Padahal kadal gurun dari dulu sampai sekarang nggak pernah jilbaban. Yang jenggotan dibilang kayak kambing. Padahal kebanyakan binatang nggak ada yang jenggotan. Nih Pak, mau nggak Pak antum balas ya? Jenggotan kayak kambing kayak embe gitu. Antum balas. Jumhur binatang, kebanyakan binatang tidak, sampai babi pun nggak jenggotan. Mau nggak Pak? Mau nggak Pak? Saya bilang Anda itu kayak babi. Kenapa? Karena tidak ada jenggotnya. Marah nggak Pak kira-kira? Ayo. Saya mending kambing jadi hewan kurban alhamdulillah. Babi megang aja najis Pak. Ayo sok. Wah kamu menghina saya. Lah situ duluan. Ya. Enggak, kalau mereka pakai logika seperti itu, ya kita juga bisa balas logika dong. Iya. Nah begitu. Tapi kalau bisa jangan Pak ya, apalagi kalau saya muda ngomong sama orang tua kayak gitu kan gak enak Pak ya, kurang ajar jadinya. Ya tapi mereka kurang ajar terhadap syariat Allah. Kan Rasulullah SAW menyuruh kita untuk membiarkan jenggot Pak, gitu kan? Tapi kemudian kita lihat di sini ad-da'wah ilallah penting sekali. Dakwah ilallah, dan itu tugas semua Rasul dan tugas semua dai. Dalilnya, qul hadhihi sabili ad'u ilallahi. Katakanlah inilah jalanku, aku berdakwah kepada Allah. Mendakwahi manusia kepada Allah, yaitu mendakwahi manusia agar mengikuti Allah Ta'ala, agar kembali ke jalan Allah Azza wa Jalla. Kalau sekarang yang banyak terjadi, itu tidak ad-da'wah ilallah, tetapi ad-da'wah ila nafsi, berdakwah untuk mengagungkan dirinya, supaya diri dita'zim, diarakin, kemudian ketika jemaah berdesak-desakan dikawal sama TNI lah, sama polisi lah, sama apa tuh yang banser lah, apa dan semisalnya, supaya terlihat lebih masya Allah gitu. Karena memang ketika kita dikawal itu ada perasaan tuh kita tuh dianggap oleh orang, dita'zim, diagungkan Pak. Coba aja Pak, ya antum dikawal sama orang, tapi bukan dikawal karena mau dijeblosin penjara, kesian ini. Enggak, dikawal karena diagungkan. Ini ustadz yang ngisi kajian dikawal. Coba sekarang bayangkan Hasan ini, ya, yang bapak-bapak sebut saya sebagai Ustadz Hasan, gitu. Saya sih manggil diri saya Hasan aja. Nah, jalan kemari dikawal pakai sirine Pak. Iya, semua ngeliatin siapa nih? Ustadz Hasan. Wah, iya, PM, polisi militer, kemudian jemaah-jemaah yang sarungers. Wah, masya Allah, ya. Minggir, Ustadz Hasan mau lewat. Padahal motor ana Supra X Pak, motor ana. Motor pengawalan lebih afdol daripada motor ana. Ana yang malu di sini. Yang malu tuh ana di sini. Coba. Motor Supra X, tim ana kemudian motornya apa? Vario. Ini lebih jelek lagi motor hebat daripada saya. Iya. Lebih membuat orang ingat akhirat motor dia malah.
dikawal. Perasaan tuh, dikawal, masya Allah. Sampai sini kemudian, padahal nggak ada orang yang lewat, dikawal banyak tuh. Minggir, padahal nggak ada orang. Siapa yang minggir kemudian? Nggak ada. Sok terkenal. Tapi mungkin kalau di tabligh akbar, dikawal tuh ya. Wah, masya Allah. Ustadznya dikerubutin, dikawal. Atau ustadznya menyewa orang untuk ngerebutin dia. Kerebutin saya dong biar saya dianggap banyak yang ngawal gitu. Ya masya Allah. Nah, kira-kira gimana kayak gitu? Supaya apa? Kalau memang dia kadung terkenal Pak. Kalau kadung terkenal, memang dia nggak mau terkenal, tapi ya emang qadarullah dia terfitnah dengan itu, ya diuji oleh Allah dengan pamoritas. Ya mungkin butuh pengawal. Tapi hati-hati di sini ketika kita dikawal pasti ada rasa gitu loh. Beda rasanya dikawal dengan jalan sendiri. Kalau dikawal kan orang tuh ngeliatin. Orang liatin tuh udah membuat kita ini Pak. Gini aja deh Pak. Di majelis aja nih, bapak-bapak anteng. Satu orang kemudian megang HP, kemudian motoin saya atau video. Itu udah membuat saya itu, hati saya tuh berubah Pak, beneran. Bahaya, bener, itu baru satu kasus yang kecil loh Pak. Coba Pak Amin bawa HP. Ya, terus difoto. Ya. Atau Pak Amin mau selfie bareng saya lagi kajian, Pak Amin kemudian kayak gini. Pasti ada hati, wah saya difoto nih. Mulai kan berubah. Maka banyak dakwah sekarang itu, saya tidak menyebut siapapun dan mungkin bahkan takutnya juga diri saya, mengajaknya tuh ke dirinya gitu loh. Supaya orang tuh ikut saya, bukan ikut Rasulullah, tapi atas nama Rasulullah kadang-kadang. Atas nama selawat, atas nama ini itu. Tapi intinya supaya diagungkan dirinya. Supaya semua orang tuh cium tangan sama dia. Karena saya Gus. Ya. Gus saya. Saya ikut GGN, Gus Nusantara. Saya Gus. Ya. Gitu. Anak Gusnya masih muda. Kemudian dicium tangannya, bahkan mbah nyium tangan dia, Allah musta'an, ini kebalik. Sombong lagi. Sambil rokokan lagi apa namanya, filter atau apa gitu. Ya. Senyum enggak ngeliatin. Ya, nyantai gitu. Masya Allah. Apakah ini yahduna bi amrina? Apakah ini dakwah ilallah seperti ini? Apakah ini sesuai sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Belum lagi juga ada gus-gus lainnya agak panjang. Kemudian pada salaman dia di atas kayak gini, salaman dikemplang pakai sendalnya gitu loh Pak. Palanya dikemplang-kemplangin, ini murid-muridnya palanya dikemplang-kemplangin sama sendalnya. Dia pada salaman, cium tangan, nunduk, terus dikemplangin sama sendalnya. Ayo lagi dikemplangin. Ini ajaran siapa kayak gini? Tarekat siapa? Ya. Apakah ini yahduna bi amrina? Apakah dakwah menuju Allah atau dakwah untuk mengagungkan dirinya sendiri? Masya Allah. Apakah Rasulullah kayak gitu? Pada cium tangan, kemudian habis cium tangan dikemplangin pakai bakiak ya Rasulullah SAW. Nggak ada kayak gitu. Rasulullah itu sangat menghargai para sahabatnya dan menghormati. Kepala itu kehormatan loh. Masa pakai sendal digituin? Allahul musta'an. Aliran mana ini? Ya, masya Allah. Ya begitu jemaah sekalian. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Dan kemudian dakwah itu ala lisani Rasul, yaitu sesuai dengan wahyu dan Al-Quran dan Sunnah, dan ulama yang berpemahaman salafus saleh, berpemahaman dengan salaful ummah, yaitu sahabat, tabi'in, tabi'in, dan berpemahaman seperti mereka. Dakwah itu bukan dengan tajarub, yaitu dengan tajarub itu eksperimen atau experience, nyoba-nyoba atau pengalaman. Nggak bisa Pak, nggak bisa. Ketika seorang misalnya antum, misal Pak, Anda sampai sudah berusia 65 tahun misal, itu pengalaman hidup masya Allah. Tapi untuk mengajar agama berdasarkan hanya pengalaman hidup tidak bisa. Agama nggak gitu. Agama Allah, agama Islam enggak begitu. Agama Islam didapat dengan cara belajar. Innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu didapat dengan pelajaran dari Al-Quran dan Sunnah, bukan semata-mata pengalaman. Memang pengalaman kadang bisa mempengaruhi kebaikan dalam pengajaran atau pelajaran, bisa.
tetapi dia bukan dalil. Pengalaman bukan dalil. Kalau pengalaman adalah menjadi dalil tanpa Quran, tanpa sunnah dan tanpa kaidah syariah, maka semua orang yang berusia tua akan berbicara apapun yang mereka inginkan dari pengalaman. Ya. Contohnya ada orang yang punya pengalaman, saya itu kalau misalnya lagi sedih ke kuburan keramat, terus habis ke kuburan keramatnya fulan, habis itu saya pernah dapat gini-gini, rezeki gini-gini, berarti sesuai pengalaman nih, saya mujarab nih, berarti mujarab doa di kuburannya fulan. Akhirnya diikuti sama orang-orang. Ini dakwah dengan pengalaman semata. Nggak bisa begitu, Pak. Islam bisa hancur kalau misalnya orang berbicara dakwah mengajar hanya berdasarkan pengalaman. Atau dengan ta'ammulat. Ta'ammulat itu hasil renungan. Hasil renungan. Nah, namanya kalau renung doang, Pak, tanpa ilmu itu nggak bisa, Pak. Ya, hanya merenung gitu, memikirkan, merenung, makin berusia merenung. Ya bisikan setan bisa-bisa, Pak. Ya. Kadang merenungnya bukan dari Al-Quran, bukan dari As-Sunnah. Merenungnya hasil dari lagu untuk kita renungkan. Ya. Tahu ya, Pak? Iya. Kita mesti telanjang. Loh, buka aurat dong. Kan nggak boleh buka aurat. Oh enggak, itu ada filosofinya. Ya, kan? Dipikir-pikirkan. Benar juga nih Pak Ebet nih. Wah benar nih. Sahih, ini sahih, liriknya sahih. Ada lirik di antara liriknya, Tuhan ada di sini dalam hati ini, betul gak Pak? Hah? Tuhan ada di sini dalam hati ini. Loh, gimana Pak? Allah ada di sini. Allah ada di mana Pak? Di atas ars, bukan di hati antum. Di hati antum kotoran isinya, pikiran-pikiran kotor dan hawa nafsu. Kalau memang jahat ya. Kalau bersih, alhamdulillah iman. Kalau Tuhan ada di sini dalam hati ini, kemudian buatlah dia tersenyum apa-apa gitu kalau nggak salah. Gimana? Ya, di hati ini. Itu kenapa keluar itu? Apa penggemarnya atau gimana? Kebelah. Bukan keluar tiba-tiba karena wah, gacauan gua diomongin gitu. Ya, merenungi itu dari Al-Quran Sunnah, itu pun Al-Quran renungi dan baca kitab tafsir. Jangan semata-mata langsung ada ayat-ayat yang langsung bisa kita pahami sendiri dan ada ayat-ayat yang memang wajib kita untuk membaca tafsirnya. Ya, kalau ayat-ayat yang mudah seperti di Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah Maha Esa, itu sih semua orang tahu, gampang. Itu bisa direnungi, tapi merenunginya pun masih tetap untuk butuh apa? Kitab-kitab tafsir dan ulama atau ustadz yang menjelaskan supaya lebih enak gitu loh. Lebih faham. Baik, kemudian kata Imam Ibnu Qayyim, fa hadhihi arba'atu usulin tadammanat hadhihi al-ayah. Inilah 4 usul, 4 asas yang tercakup dalam ayat wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Yaitu yang pertama kan udah kita bahas, sabar. Wa huwa habsun nafsi an maharimillah wa habsuha ala faraidih wa habsuha 'anit tasakhuti wasyikayati li aqdarih. Yang pertama adalah sabar, ya, yaitu sabar artinya adalah menahan jiwa terhadap apa yang Allah haramkan. Itu sabar. Menahan jiwa dalam menjalankan fariidhah, yaitu kewajiban-kewajiban apa yang harus dilakukan, itu juga merupakan kesabaran. Menahan jiwa dari tasakhut. Tasakhut itu apa? Murka dan mengeluh tentang takdir Allah Azza wa Jalla. Nah itu semua butuh kesabaran. Jadi kalau misalnya apa yang kita dapatkan sekarang takdirnya kok kurang baik menurut kita, maka wajib sabar dengan cara tidak banyak mengeluh kepada makhluk. Itu sabar. Yang kedua apa jemaah? Yang kedua setelah sabar apa? Yakin. Yang kedua tsani al-yaqin. Yang kedua al-yaqin. Wa huwa al-imanul jazimi. وهو الإيمان الجازم الثابت الذي لا ريب فيه ولا تردد ولا شك ولا شبهة. Al-yaqin adalah iman yang tegas nancep gitu loh, tegas apa? Sabit, kokoh, kuat, yang tiada keraguan padanya. Tidak
taraddud tuh maju mundur gitu loh. Udah istiqomah aja. Wala syakka, tidak ragu, wala syubhata, tidak bersyubhat. Ya, itu yakin. Ya, kemudian berikutnya dikatakan bi khamsati usulin dzakarha subhanahu fi qawlihi. Ya, yakin ini iman ya dengan 5 usul, 5 asas yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Baqarah 177, An-Nisa 136 dan Al-Baqarah 285. Al-Baqarah 177, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Bukanlah suatu kebaikan yang sempurna engkau itu menghadapkan wajah kalian mau timur ke mau barat, tetapi kebaikan sesungguhnya yang sempurna adalah apa? Adalah siapa yang beriman kepada Allah, 1, beriman kepada hari akhir, 2, beriman kepada para malaikat, 3, beriman kepada kitab, 4, beriman kepada para nabi, 5. Rukun iman. Ada yang kurang enggak jemaah? Rukun iman ada berapa perkara? Ada 6. Takdir. Nah, takdir itu sebenarnya iman kepada qada dan qadar itu nyambung langsung kepada iman kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya di sini tidak disebutkan. Udah mencakup dalam iman kepada Allah Azza wa Jalla. Namun disebutkan dalam apa? Disebutkan di hadis Nabi SAW. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang kufur kepada Allah, kufur kepada malaikat, kufur kepada kitab-kitabnya, kufur kepada rasul-rasulnya, kufur terhadap hari akhir, maka dia telah sesat dengan kesesatan jauh kesesatannya. Kata Allah Ta'ala surah Al-Baqarah 285, amana ar-rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Rasul telah beriman terhadap apa yang diturunkan padanya dari Rabb-nya, dan juga orang-orang beriman, mereka semua beriman kepada apa yang turun kepada Rasulullah SAW. Kullun amana billah, semuanya beriman kepada Allah, wa malaikatih, dan para malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya. Maka al-iman billahi wal yawmil akhir dakhilun fil imani bil kutubi war rusul. Beriman kepada Allah dan hari akhir itu masuk dalam beriman kepada kitab-kitab dan rasul-rasul. Kenapa? Karena semua kitab dan semua rasul mengajak iman kepada Allah dan kepada hari akhir. Wa jama'a bainahuma an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadits Umar fi qawlihi, dan Rasulullah SAW menggabungkan antara keduanya, iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir, juga kepada kitab dan rasul. Itu dalam hadis Nabi SAW, hadis Umar, al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir. Ya, iman adalah engkau mengimani Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir. Fahadhihi al-usulul khamsu man lam yu'min biha falaysa bimu'min. Maka 5 hal ini, siapapun yang tidak beriman kepadanya, kepada 5 yang tadi disebutkan, maka dia bukan orang beriman. Wal yaqinu an yaqumal imanu biha hatta tasira ka'annaha mu'ayanatan lil qalbi musyahadatan lah. Yang disebut yakin dalam keagamaan kita ini adalah iman itu terwujud. Ya, antum itu kita ini yakin jemaah, yakinnya itu yakin kepada Allah Azza wa Jalla, yakin akan hari akhir. Ya. Bukan yakin akan kepedean diri kita, bukan ikhwan. Ini maksudnya di sini yakin adalah yakin bahwasanya Allah akan merealisasikan apa yang kita inginkan dari kebaikan. Itu maksudnya. Bukan yakin akan kepedean diri. Coba sekarang misalnya antum melihat bis yang suka ngebut, bisa apa jemaah? Bisa antar kota, antar provinsi. Ada bis mania di sini? Gunung Harta. Itu termasuk ini Blong Pak, termasuk ini juga ya. STJ Pak, STJ. Tambahin M jadi STMJ ya. Ada bus cepat itu, ngebut. Rata-rata drivernya itu masih muda dan darahnya darah sagar gitu ya.
Antum udah balik, Pak? Udah balik? Tadi kita ngomongin habit itu, kok antum langsung pergi kenapa? Oh, bukan karena antum marah gitu apa? Oh. Hah? Ah, iya. Orang Jawa juga nggak ada yang punya kaset Didi Kempot, tapi di terminal banyak. Iya. Bis tadi sampai bis Pak ya? Dia apa ini tuh bis tadi? Saya ngomong apa tadi? Bis. Terus kemudian di belakangnya tulisan sing penting yakin gitu kan. Sing penting yakin, kemudian dia apa? Ngebut. Kalau bahasa bismaninya ngeblong. Ya. Nyalip sana sini itu. Ngeri banget itu. Apa kaedahnya? Sing penting yakin. Apakah ini masuk ke dalamnya dari luar? Kanu bi ayatina yuqinun. Mereka yakin terhadap ayat kami? Enggak, Pak. Ini bukan yakin yang itu. Yakin di sini adalah kita tuh mengimani Allah Azza wa Jalla, yakin Allah merealisasikan kebutuhan kita, itu yakin, dan apa yang kita ingin itu. Nah, maksud yakin itu bukan yakin karena kepedean apa diri sendiri. Dah yakin aja bismillah lah. Ya. Dah lewatin trotoar gitu. Nanjak lewatin trotoar, yang penting yakin. Ya. Iya, yang penting yakin. Nih misalnya Pak, kalau begini, misal apa ya? Apa misal yakin dalam keagamaan itu apa Pak? Silakan contoh. Sebenarnya contohnya saya banyak, cuman saking banyaknya jadi saya bingung milihnya. Ayo silakan Bapak aja yang kasih contoh. Ayo Pak. Jodoh. Nah, jodoh dapat di medsos, Facebook, ya. Karena nama pengen jodoh akhwat perempuan itu. Nama akunnya Akhwat Tangguh. Ada dulu nama akhwat perempuan, Akhwat Tangguh, nggak tahu namanya siapa, nggak tahu, jangan-jangan namanya Jatmiko, jangan-jangan. Tapi Akhwat Tangguh itu. Wah, ini baru nih, bagus nih. Postingannya, wah baik gitu ya, masya Allah. Syar'i. Dan menampilkan profile picture itu, ya ngebelakangin foto sambil kayak gini, foto di belakang. Yakin saya ini, yakin nih baik nih, cantik, saya yakin nih cantik. Kadang-kadang pakai mengupload foto selfie cadaran, tinggal kelihatan matanya doang. Wah, ini yakin nih cantik, ini solehah ini. Iya. Dah, datangin rumahnya, tanya nomornya, dapatin rumahnya, datangin rumah. Ya. Ayo nazar. Dia malu. Maaf Mas, aku malu. Aku ini pemalu gitu. Wah, ini makin yakin saya nih. Ini makin yakin saya nih kalau dia itu adalah untuk saya gitu. Ya udah, Dek, nggak usah nazar. Biasanya yang mahal seperti ini memang cantik beneran gitu. Ini yakin apa bahlul Pak kira-kira? Bahlul. Nah, akhirnya akad udah Dek, buka cadarnya. Iya, pas dibuka taunya Citayam Fashion Week taunya. Iya, Citayam. Bu, ini mah yang kemarin dapat 500 juta. Iya. Gimana? Aduh, kamu kok nggak ngomong? Lah, Mas mau aja sama aku gitu. Ini mah yang kemarin di zebra cross joget-joget. Nyesel kan? Mas kenapa yakin? Baru kali ini di sini. Ini bahlul bukan yakin. Ya, yakin itu kepada Allah. Kalau ini bahlul namanya gitu loh. Ya. Nah, kalau misalnya dia udah nazar sesuai syar'i, udah baik. Dia istikharah, minta sama Allah, ya Allah kalau memang dia doa istikharah yang kita tahu. Kalau misalnya dia baik buat saya, ke agama saya, akhirat saya, tolong mudahkan ya Allah. Kemudian mantap, bismillah. Saya yakin Allah tidak akan mengkhianati doa saya.
Allah itu menjawab doa saya. Bismillah. Saya udah nazar, saya klop dengan dia, bismillah. Jadi yakin kelas. Itu baru yakin yang benar. Ya Pak ya? Itu baru yakin yang benar. Bukan yakin karena nekat, tok tanpa ilmu, atau berani tanpa ilmu. Ya, bukan seperti itu. Maka al-yakin an yaqumal iman biha. Iman tuh ada gitu kepada Allah Azza. Itu yang yakin yang dimaksud di sini. Hatta tasira ka'annaha mu'ayyanatan lil qalbi musyahadatan lah. Seolah-olah dengan beriman kepada Allah itu seolah-olah ada kita itu seolah-olah melihat Allah dengan kalbu kita, seolah-olah gitu loh. Artinya yakin ini seperti representatif perwakilan dari betul-betul kita itu seolah-olah melihat Allah Azza wa Jalla dengan kalbu kita. Nisbatuha ilal basirati ka nisbati syamsi wal qamari ilal basar. Jadi ada namanya basirah, ada namanya basar. Kan mirip tuh. Basirah itu di hati, basar itu di sini. Itu bedanya. Insya Allah kita lanjutkan setelah adzan Isya, dan jika ada pertanyaan dipersiapkan silahkan. Jemaah. Ya, tafadhal. Baik, tadi dikatakan bahwasanya nisbatuha ila al-basirah, nisbatu ila al-basirah kan nisbati syamsi wal qamari ila al-basar, yaitu penisbatan iman yang 5 tadi terhadap basirah itu seperti penisbatan matahari dan rembulan kepada basar. Artinya begini, kawan. Ketika antum melihat dengan mata kepala antum, dan itu basar namanya, adanya bulan dan bintang, bulan dan matahari, itu jelas. Yakin gak itu? Yakin. Ada gak? Ada. Karena apa? Antum melihatnya dengan basar. Dan begitu juga penisbatan seolah-olah antum melihat apa yang antum imani gitu loh, yaitu Allah Azza wa Jalla, dengan qalbu melihatnya. Dan dengan kalbu itu bukan berarti antum menggambarkan Allah tuh begitu rupanya, bentuknya, enggak begitu. Melainkan merasakannya di kalbu seperti perasaan melihatnya gitu. Maka kalbu itu memiliki basirah. Yang dengan basirah tersebut terwujudlah keyakinan akan sesuatu. Sebagaimana mata ini memiliki basar, penglihatan. Yang dengan penglihatan ini kita yakin sedang melihat sesuatu. Walihada qala man qala minas salaf. Oleh karena itu sebagian salaf berkata al-yaqinu al-imanu kulluh. Keyakinan itulah keimanan seluruhnya. Artinya segala macam iman itu membutuhkan adanya keyakinan, atau segala macam iman adalah suatu keyakinan. Perbuatan amal saleh itu juga butuh yakin. Yakin bahwasanya ini adalah amal saleh yang dicontohkan, dan yakin bahwasanya ini adalah amalan yang saleh. Orang kalau misalnya nggak yakin yang dia amalkan ini saleh apa enggak ya, jadinya subhat, Pak. Ya, kayak sebagian orang nanya ke saya, Pak Ustadz, ini benar nggak zikir ini, Pak Ustadz? Saya kok nggak yakin ya kalau ini zikir dari Rasulullah, melainkan ini zikir kok kayaknya ada syiriknya. Baca, oh iya ini ada syiriknya ini. Wah, makanya tadi saya ragu. Sekarang yakin nggak kalau ini adalah kesyirikan? Yakin saya, Ustaz. Nah, berarti Anda telah punya ilmu di sini. Ketika Anda yakin ini adalah kesyirikan, maka jauhilah. Karena Allah Ta'ala melarang kita berbuat syirik sedikit pun, jangan boleh. Begitu ya jemaah sekalian, jika ada pertanyaan dipersilahkan. Ada atau tidak, Pak? Ibu-ibu ada pertanyaan atau tidak, ibu-ibu? Atau ibu-ibunya ada atau tidak? Ada. Kalau tidak ada pertanyaan kita qomat. Nah, itu langsung qomat. Ada pertanyaan? Itu suara dari mana itu? Ya, Bapak-bapak ada pertanyaan, Pak? Ayo, mumpung waktu Isya nih, jangan sampai nunggu subuh. Gak ada pertanyaan? Ya udah. Masa sih berat, Pak? Perasaan biasa aja, Pak. Kayak biasanya perasaan.
Kalau gitu saya lanjut. Yang asalis, enggak, saya kira ada pertanyaan biar saya sediakan waktunya, jangan sampai entar alarmnya bunyi nanya Ustaz, ya, nanti kesian jemaah. Makanya saya kasih waktu sekarang. Ada pertanyaan sebelum menyesal loh. Jangan sampai pulang dengan penyesalan loh nih Pak. Gak ada, ya udah. Al-thalith, yang ketiga, hidayatul khalq wa da'watuhum ila Allah wa rasulih. Asas yang ketiga adalah setelah sabar, yakin, yaitu memberi pengajaran dan hidayah pada makhluk, pada hamba-hamba Allah, dan mendakwahi mereka untuk menuju Allah dan Rasulnya. Ya, menuju Allah dan Rasulnya, gitu. Ini penting banget ini. Dalam dakwah itu, ajaklah kaum muslimin, ayo kita dekat sama Allah. Bukan cuma di bibir, di lisan, tapi ayo beneran kita dekat sama Allah, ayo. Gitu. Gak apa-apa orang-orang benci kita, yang penting kita itu berusaha dekat sama Allah dan berusaha sesuai dengan Rasulullah SAW. Kata Allah Azza wa Jalla, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila salihah wa qala innani minal muslimin. Dan apalagi, siapa lagi yang lebih bagus kalamnya, omongannya daripada orang yang berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Dia menyeru kepada Allah, ayo kita kembali ke Allah. Dan orang ini beramal saleh dan berkata, aku termasuk golongan orang-orang muslim. Itu sangat bagus orang seperti itu. Dia dakwahnya ilallah, ngajak orang supaya taat sama Allah, supaya ittiba ke Rasulullah SAW. Bukan mengajak kepada individunya, bukan supaya dia diagungkan, bukan supaya kopi bekas dia kemudian dikerubutin santrinya, bukan itu. Malah kalau dia tahu kayak gitu, dia larang santri-santri kayak gitu. Itu baru benar tuh, karena ghulu. Siapapun jemaah, ustadz atau kiai atau siapapun yang ngajarin kita, siapapun itu, ada yang ridho dengan seperti itu. Bekas jahenya kemudian dikerubutin jemaah, ngalap berkah katanya. Ustadznya ridho, senang itu. Siapa yang ridho seperti itu, maka berarti dia memang dakwahnya senang untuk diagungkan orang. Iya. Karena apa bedanya jahe bekas saya dengan jahe bekas antum, Pak? Bedanya apa? Ya sama, nggak ada bedanya. Ada apakah ada keberkahan yang pindah ke antum, kemudian ketika antum minum jahe bekas ana langsung kesetrum kemudian turun wahyu atau gimana? Nggak ada. Ya. Saya pernah pengen jual sarung saya, Pak, ke beberapa teman dari kalangan hijau. Ustaz, sarung bekas antum jual nggak? Aduh, lagi nggak mau jual sarung bekas sana. Kenapa emangnya? Kalau ada anda beli nanti. Tapi sarungnya versi mahal. Kalau ada anda beli nanti. Sekalian supaya buat ngalap berkahnya. Itu sampai ngomong gitu. Anda bilang nggak boleh kayak gitu. Itu nggak ada seperti itu, ngalap berkah dari pakaian bekas. Tapi kan antum orang soleh. Waduh, ini janganlah. Anda masih banyak salah. Hatta orang soleh sekalipun berkah itu nggak pindah hanya karena bekasnya. Beda dengan Rasulullah. Rasulullah itu secara zat memang berkah. Kalau para sahabat sampai kita secara zat, ya enggak, kita biasa aja. Tapi saat kan bukannya Rasulullah SAW itu, Aisyah itu minum di bagian sini. Maka Rasulullah pun mencari bagian yang bekas bibirnya Aisyah. Itu Aisyah aja yang bukan Rasulullah SAW mau seneng minum bekas. Itu beda, Bambang. Itu romantisme suami istri. Ya Pak ya. Itu bukan Rasulullah ngalap berkahnya Aisyah, bukan. Ini konteksnya beda, ya kan Pak ya. Kalau misalnya antum wah saya nggak tahu kalau bapak-bapak gimana ya, saya nggak tahu ya Pak. Apakah masih seromantis itu sama bininya, saya nggak tahu. Ya saya nggak juga mau cari tahu. Sepiring berdua mending Pak. Ya kalau bapak misalnya bekas istri, ini udah usia tua nih, udah usia 60 ke atas. Istrinya minum di sini, mana beb bekas kamu beb? Terus ini,
Kira-kira apa kata istri antum? Ini pasti ada apa-apanya nih suami. Ya kan? Curiga malah. Rasulullah SAW ketika diangkat menjadi Rasul 40 tahun ke atas, Pak. Bisa jadi dari periode Madinah, usia 50 tahun ke atas, romantisnya kayak gitu sama istrinya. Dan istrinya itu muda sekali gitu loh. Bekas istri, bekas Aisyah nih. Ini bukan Rasulullah ngalap berkah, bukan, malah kebalik, karena harusnya Aisyah lah yang ngalap berkah dari zatnya Rasulullah SAW. Ini romantisme dalam berumah tangga. Begitu. Nanti kalau bapak jalanin itu, berarti bapak menjalankan sunnah Nabi SAW. Romantisme, iya. Iya, jangan lihat usianya dah. Ya, kalau misalnya istri curiga, Babe kenapa kok kayak gitu sekarang bekas saya gitu? Ada apa nih Beni? Jangan ke sayanya, ke Rasulullah dong Pak. Kata Ustaz Hasan, jangan nanti saya yang disamperin sama Ustaz ngajarin apa ke suami saya. Justru ini ngajar romantisme. Rasulullah SAW melakukan itu dalam rangka menyayangi istri. Gitu Pak. Ya. Tapi kalau misalnya guru, kiai, ustadz pengen digituin gitu, dia ta'zim, sengaja nyisain bekas ininya supaya murid-murid nanti setelah kepergian dia dikerubutin gitu. Ini kegeeran, nggak bisa disamakan dengan Rasulullah SAW. Rasulullah itu keringatnya aja berkah, ludahnya aja berkah. Lah kalau kita, itu dia tuh. Bakteri. Iya, kalau nggak percaya, coba aja. Bapak bekas minum kiai tertentu yang udah sepuh, cium dulu tuh. Sembriwing. Iya, bau macam-macam. Berkah dari mananya? Iya, berkah dari mana ya? Enggak. Ya. Hati-hati di sini, maka dakwah itu ilallah. Makanya tadi saya bilang kata Ustaz Hasan, jangan kata Ustaz Hasan, Pak. Tapi Rasulullah melakukannya. Nah itu kan enak kayak gitu kan Pak. Karena kalau bilang gitu ke istri nerima. Oh Rasulullah gitu ya Pak sekarang. Makanya ngaji kamu, diajak ngaji nggak mau sih ke masjid. Gitu. Ya ngaji makanya Rasulullah kayak gitu. Ini bukan semata-mata kata Ustaz Hasan, ada hadisnya. Tapi kalau misalnya antum bilang itu Ustaz Hasan kayak gitu sama istrinya, itu nggak bakal diterima sama istri antum Pak. Ya. Itu istri Ustaz Hasan, kita beda lah kan gitu. Kannya standar kita itu Allah dan Rasulnya, Quran Sunnah, kan lebih enak Pak. Berkata Al Hasan Al Basri, hadza Habibullah, inilah orang yang dicintai oleh Allah. Hadza waliyullah, inilah wali Allah yang kalau dakwah nyerunya ke Allah, bukan nyeru buat diri sendiri. Dan beramal saleh dan berkata saya termasuk bagian kalian seperti kaum muslimin. Saya nggak ada spesialnya di atas kalian, saya sama sama kalian. Ini baru wali Allah kayak gini. Ya. Aslama lillah, dia berislam karena Allah. Wa amila bi ta'ati, dia beramal dengan ketaatan, dengan taat pada Allah. Wa da'al khalqa ilaihi, dan mendakwahkan, menyeru makhluk untuk menuju Allah azza wa jalla. Fa hadzal naw'u afdalu an anwa'il insan. Jenis atau model manusia seperti ini adalah sebaik-baik modelnya manusia. Wa a'lahum darajatan 'inda Allah yaumil qiyamah, dan orang yang seperti ini orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat nanti. Ya, materi alhamdulillah kita cukup sampai sini insyaallah. Sepertinya memang tidak ada pertanyaan Pak, cukup ya. Kita cukup sampai sini. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.